Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, untuk mengawali hari-hari kita di awal pekan ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang tertulis di dalam kitab Hosea pasal yang ke-14 ayat yang ketiga. Demikianlah dikatakan, bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan setiap orang percaya yang mau menyadari kehidupannya di dalam keterbatasan dan kesalahannya, Allah pasti akan memberikan janji tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sehingga ketika kita menyadari kesalahan dan dosa-dosa kita, maka yang diperlukan adalah membawa kata-kata penyesalan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan ini melalui Nabi Hosea, di mana bangsa yang dipilih oleh Allah melakukan kesalahan yang besar. Tetapi apakah mereka menyesali kesalahan itu? Itu yang menjadi pertanyaan. Demikian juga dengan kita. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk membawa kata-kata penyesalan. Jadi ketika kita menyadari kesalahan kita, ketika kita menyadari dosa-dosa kita, maka datanglah kepada Tuhan dan bawalah kata-kata penyesalan itu. Tapi bukan hanya membawa kata-kata penyesalan, ada yang namanya bertobatlah kepada Tuhan. Membawa penyesalan kita ke hadapan Tuhan dan juga pertobatan kita kepada Tuhan. Kalau dikatakan bertobat, berarti ada perubahan yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Di mana ketika kita melakukan kesalahan, maka kita harus berbalik untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Karena jelas yang diinginkan oleh Tuhan bukanlah kematian orang-orang yang berdosa, tetapi kembalinya orang-orang yang berdosa itu. Sehingga bawalah penyesalan kita dan bertobatlah. Kalau dikatakan bertobat, jangan ulangi lagi kesalahan. Jangan lakukan lagi keberdosaan. Tetapi memang benar-benar membersihkan diri dari segala kekejian, kefasikan, kemunafikan. Ini yang mau kita tinggalkan. Sehingga kata-kata penyesalan itu akan berbuah kepada pertobatan. Dan ini akan kelihatan ketika kita benar-benar tulus. Sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita, yaitu adalah bahasa meminta pengampunan, memohon kepada Tuhan. Jadi, yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini, ketika kita berdosa, mintalah pengampunan daripada Tuhan. Ampunilah segala kesalahan. Jadi tidak setengah-setengah pengampunan itu, tetapi semua kesalahan harus diampuni. Mintalah pengampunan dari Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang berhak untuk memberikan pengampunan kepada kita. Tidak ada satupun manusia yang berhak untuk menghapus dosa, tetapi melalui Yesus Kristus, Allah menghapus dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah buah daripada permintaan pengampunan ini dari Tuhan? Buah daripada pertobatan penyesalan ini akan memiliki manfaat yang indah dalam kehidupan setiap orang percaya, yaitu mendapat yang baik. Sedangkan kita berdosa, Tuhan masih mau memberikan yang baik, apalagi kalau kita mau mengakui dosa-dosa kita. Maka lebih daripada yang kita harapkan akan diberikan oleh Tuhan. Sehingga
apa yang mau kita berlakukan? Di zaman bangsa Israel, setiap orang berdosa untuk melakukan penghapusan dosa harus memberikan korban, bakaran, persembahan, tanda kesungguhan untuk bertobat. Sekarang apa yang kita persembahkan kepada Tuhan untuk pertobatan kita? Bawalah hidupmu, bawalah persembahanmu, yaitu imanmu kepada Tuhan. Sehingga hidup kita ini adalah hidup memuji muliakan nama Tuhan. Sehingga kita adalah anak-anak terang yang mau berubah, meninggalkan sikap dosa, menuju kepada sikap pertobatan. Yang tadinya kita adalah orang yang mau mencaci maki, mengutuk, mengumpat, maka berubahlah dalam pertobatan menjadi orang yang mengasihi, yang memberikan berkat kepada orang lain. Jadilah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mau menyelidiki, mengkoreksi dirinya, sehingga kita akan menerima janji Allah, yaitu hal yang baik yang akan kita terima dengan sukacita yang daripada Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami akan segala kesalahan dan pelanggaran kami. Karena Engkau adalah Allah yang menginginkan pertobatan, bukan kematian atau kepunahan. Karena Engkau adalah Allah yang selalu menantikan dengan penuh kasih kepada setiap kami untuk kembali kepadamu. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami dan aktivitas kami sepanjang hari ini, agar apa yang kami lakukan, kerjakan, itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap umat-Mu yang percaya kepadamu. Jikalau dalam keadaan sakit, kiranya Engkau memberikan kesembuhan dan pemulihan serta kekuatan kepadanya. Jika di dalam keadaan berduka, Engkau Tuhan yang memberikan penghiburan. Jika di dalam keadaan bergumul, kiranya Engkau Tuhan yang menopang, sehingga kehidupan kami penuh dengan sukacita bersama dengan Engkau Allah kami, yang kami percayai di dalam kehidupan kami untuk memberkati dan memimpin kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap setia pakai masker. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.